Pernahkah kamu merasa pikiranmu seakan bukan lagi milikmu sendiri? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kadang-kadang kita merasa terjebak dalam kegaduhan yang tak bisa dijelaskan. Setiap usaha untuk menenangkan diri justru semakin memperburuk keadaan. Kamu mungkin sudah mencoba berbagai cara, berpikir positif, membaca motivasi, atau bahkan berdiskusi panjang tentang bagaimana hidup harus dijalani. Namun, meski segala upaya telah dikerahkan, kamu tetap merasa gelisah dan pikiranmu terus berputar tanpa henti. Mungkin kamu berpikir bahwa itu adalah tanda kelemahanmu, atau mungkin kamu merasa seperti sedang kehilangan arah. Namun, mungkin ini bukan soal lemahnya dirimu, tetapi sebuah panggilan dari Allah untuk berhenti berlari mengejar solusi yang terjebak dalam pikiran. Allah sedang mengajakmu untuk pulang, bukan ke kepalamu yang penuh pertanyaan, tetapi ke jiwamu yang butuh. Saat kegelisahan ini datang, kita sering berfokus pada logika, berusaha mencari jawaban, mencari cara untuk mengatasi segala masalah. Padahal, ada kalanya kita lupa bahwa keheningan dalam diri lebih penting daripada pemikiran yang tiada akhir. Allah tidak sedang menjauh, melainkan sedang memindahkanmu dari dunia yang dibangun oleh kepalamu menuju dunia yang lahir dari jiwa yang berserah. Ini bukan saatnya untuk berpikir, tetapi untuk merasakan. Kamu sudah berusaha berpikir jernih, berusaha mengendalikan pikiranmu, dan mengucapkan kalimat afirmasi positif, namun kegelisahan tetap datang. Sudah berapa kali kamu meyakinkan dirimu bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja? Dan meski kamu sudah berusaha dengan segala daya, pikiranmu masih terjebak dalam kegelapan yang tak kunjung hilang. Ketika kita merasa seperti ini, kita sering kali berpikir bahwa kita harus lebih kuat, lebih tegar, lebih pandai, dan lebih sabar. Kita terjebak dalam upaya untuk menyelesaikan masalah dengan logika dan analisis, berharap bahwa segalanya akan menjadi lebih baik jika kita cukup pintar atau cukup bijaksana. Namun, kenyataannya, semakin kita berusaha mengendalikan pikiran kita, semakin kita sadar bahwa ada bagian dari diri kita yang tak bisa disentuh oleh logika. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan berpikir positif atau dengan solusi instan. Dalam saat-saat seperti ini, kita seringkali menganggap diri kita lemah atau gagal. Padahal, mungkin Allah sedang mengundang kita untuk berhenti mengandalkan logika dan mulai belajar untuk mendengarkan suara hati kita. Keheningan bukan berarti kita menyerah pada keadaan, melainkan menyerah untuk diselamatkan. Ini adalah saat yang sulit, namun sangat penting. Ketika kita tidak lagi mencoba mengendalikan segala hal dengan pikiran, kita mulai memberi ruang bagi jiwa untuk berbicara, untuk merasakan, dan untuk kembali tenang dalam kebersamaan dengan Allah. Inilah perjalanan sejati. Perjalanan yang dimulai dari dalam diri kita sendiri. Saat kita merasa terjebak dalam kegelisahan, kita sering berpikir bahwa jalan keluar adalah dengan berpikir lebih keras, lebih cerdas, atau lebih matang. Kita berusaha keras untuk menemukan solusi logis yang bisa menenangkan pikiran kita. Namun, ada kalanya logika tidak bisa memberikan jawaban yang kita butuhkan. Ketika semua cara berpikir positif yang kita coba justru semakin memperburuk keadaan, kita mulai menyadari bahwa mungkin saatnya untuk berhenti memaksakan diri. Di titik ini, Allah tidak sedang menjauh. Justru, Dia sedang memanggil kita untuk berhenti mencari jawaban di luar diri dan mulai mendengarkan suara hati yang telah lama kita abaikan. Suara itu tidak datang dari logika yang terperangkap dalam analisis dan alasan, tetapi dari kedalaman jiwa yang ingin kita dengar. Ini adalah panggilan untuk berpindah dari kehidupan yang dikendalikan oleh pikiran, menuju kehidupan yang lahir dari jiwa yang berserah. Keheningan dalam diri bukanlah tempat untuk melarikan diri dari kenyataan, melainkan ruang untuk mendengar dengan lebih jernih. Disinilah kita mulai sadar bahwa kita tidak perlu mengatasi segala hal dengan cara berpikir. Ada kedamaian yang lebih dalam yang hanya bisa ditemukan jika kita berhenti sejenak, melepaskan diri dari keinginan untuk mengontrol dan mengizinkan jiwa kita merasakan kedamaian tanpa penjelasan. Pada akhirnya, ketenangan yang kita cari bukan ditemukan dalam kepintaran atau analisis, melainkan dalam ketulusan untuk berserah pada takdir Tuhan. Ketika kita terus berusaha mengatasi kegelisahan dengan berpikir lebih keras, kita seringkali tidak menyadari bahwa ketenangan yang kita cari tidak terletak pada jawaban yang kita temukan, tetapi dalam keberanian untuk menerima ketidaktahuan. Di saat itulah, Allah mengajak kita untuk berhenti mengendalikan segala hal dengan logika dan mulai menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa dijelaskan dengan pemikiran manusia. Kehilangan kendali bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah proses penyembuhan yang lebih dalam. Allah tidak meminta kita untuk memahami setiap kejadian dalam hidup, tetapi untuk menerima dan berserah pada takdirnya. Seringkali kita merasa lelah karena mencoba mencari penjelasan atau solusi untuk segala hal.
Tetapi justru ketika kita melepaskan semua upaya itu, kita menemukan ruang yang lebih luas untuk jiwa kita beristirahat. Inilah yang disebut dengan berserah. Bukan berarti kita menyerah dalam kelemahan, tetapi dalam ketundukan yang penuh ketulusan. Ketika kita mulai menerima bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami, kita mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam. Dalam keheningan ini, jiwa kita tidak lagi terikat pada kebisingan dunia luar atau pertanyaan yang tak terjawab. Sebaliknya, kita mulai merasakan bahwa Allah yang lebih tahu segalanya sedang memelihara kita dalam kebersamaan dengannya. Ini adalah proses penyembuhan yang sejati, menemukan kedamaian bukan dalam jawaban, tetapi dalam ketulusan menerima kehidupan apa adanya. Ketika kita merasa terjebak dalam pikiran yang bising dan segala usaha untuk menenangkan diri tampak sia-sia. Seringkali kita merasa bahwa kita harus lebih kuat, lebih tegar, atau lebih berusaha keras lagi. Namun, semakin kita memaksakan diri, semakin kita merasakan betapa beratnya beban itu. Disinilah saatnya kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai menyerah kepada takdir Allah. Menyerah bukan berarti kita lemah, tetapi justru membuka pintu untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Menyerah kepada takdir bukan berarti pasrah tanpa arah, melainkan sebuah bentuk ketundukan yang penuh keyakinan. Ketika kita melepaskan kontrol atas apa yang tidak dapat kita pahami, kita mulai memberikan ruang bagi jiwa untuk menerima dengan lapang dada. Allah tidak meminta kita untuk selalu mengerti setiap kejadian, tetapi untuk menerimanya dengan hati yang terbuka. Ketika kita melepaskan segala keinginan untuk mengontrol takdir, kita justru menemukan kekuatan baru untuk terus berjalan, meski tidak tahu arah. Proses ini mengajarkan kita untuk tidak takut pada ketidaktahuan. Karena dalam ketidaktahuan itu ada kebijaksanaan yang lebih dalam. Kita tidak perlu memahami segala hal untuk merasa damai. Karena kedamaian datang dari penerimaan, bukan dari pemahaman. Allah mengajarkan kita bahwa dalam ketundukan kepada takdir, kita menemukan kedamaian yang sejati. Dalam momen-momen ketidakpastian, ketulusan hati kita akan membawa kita lebih dekat kepadanya. Dan di sanalah kekuatan sejati kita ditemukan. Sujud adalah momen yang seringkali lebih dari sekadar gerakan fisik. Dalam keheningan dan ketundukan itu, kita tidak hanya merendahkan tubuh, tetapi juga jiwa. Ketika pikiran kita masih gaduh, saat itu jugalah kita menemukan ketenangan yang sejati, bukan dalam jawaban atau penjelasan, tetapi dalam penerimaan yang tulus. Sujud menjadi ruang di mana kita tidak lagi perlu menjelaskan atau membela diri. Ini adalah saat di mana kita hanya bisa hadir dalam keheningan, merasakan kedekatan dengan Allah yang melampaui segala kata. Dalam sujud, kita menyerahkan semua kekhawatiran, kegelisahan, dan ketidakpastian. Momen ini bukan tentang mencari solusi atau pemecahan masalah, tetapi lebih kepada menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada kebutuhan untuk berbicara atau menjelaskan apa yang terjadi dalam hidup kita, karena Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Bahkan dalam diam, sujud menjadi bahasa jiwa kita yang paling jujur. Sebuah pengaduan yang datang dari kedalaman hati yang tak terucapkan. Sujud mengajarkan kita bahwa ketenangan sejati tidak ditemukan dalam usaha kita untuk mengendalikan dunia atau logika, tetapi dalam keberanian untuk menyerah kepada takdir dan berada dalam kedamaian yang datang dari Allah. Ini adalah rumah jiwa yang sejati, tempat di mana kita tidak perlu menjadi siapa-siapa, tetapi hanya menjadi diri kita sendiri, lelah, penuh harapan, namun tetap kembali ke podenia dengan penuh ketundukan. Dalam sujud, kita menemukan kedamaian yang sesungguhnya, bukan karena kita mengerti, tetapi karena kita percaya. Ketika kita telah melewati perjalanan panjang mencari kedamaian melalui logika dan usaha keras, ada titik tertentu di mana kita mulai menyadari bahwa hidup ini tidak selalu tentang mencari jawaban atau pemahaman. Semakin kita berusaha memaksakan pikiran untuk mengerti segalanya, semakin kita merasa terjebak dalam kebingungannya. Kehidupan bukanlah teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan sebuah perjalanan yang harus dijalani dengan hati yang lapang dan jiwa yang tenang. Pada titik ini, kita diajak untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup ini perlu dijelaskan atau dipahami sepenuhnya. Allah tidak sedang mengharuskan kita untuk mengerti segalanya, melainkan untuk menerima dan berserah pada takdirnya. Ketika kita berhenti mengejar pemahaman yang tak kunjung datang, kita mulai merasakan kebebasan yang datang dari ketundukan pada takdir. Kehilangan kendali bukanlah tanda kegagalan, tetapi langkah awal menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Saat kita berhenti berusaha untuk menguasai segala hal, kita mulai belajar untuk hidup dengan lebih ikhlas, menerima setiap kejadian sebagai bagian dari perjalanan yang sudah ditentukannya. Pada akhirnya, kedamaian bukan ditemukan dalam upaya
kita untuk mengontrol, tetapi dalam keberanian untuk menerima kenyataan tanpa harus memahaminya. Hidup yang dimulai dari jiwa, bukan dari pikiran, membawa kita pada kedamaian yang sejati. Di titik ini, kita tidak lagi mencari jawaban, tetapi menikmati perjalanan yang diberkahi dengan ketulusan hati dan kepercayaan pada takdir Tuhan. Setelah perjalanan panjang ini, kita mulai memahami bahwa kehidupan yang penuh dengan kegaduhan dan keinginan untuk mengontrol segala hal sebenarnya bukanlah jalan menuju kedamaian. Selama ini, kita sering berjuang untuk menemukan solusi yang tepat, berpikir keras agar masalah-masalah dalam hidup bisa dipecahkan dengan logika. Namun, justru dalam ketidakmampuan untuk memahami semuanya, kita menemukan ruang bagi jiwa kita untuk beristirahat dan berserah. Allah tidak menginginkan kita hidup dengan penuh kelelahan mental, berusaha keras untuk memaksa pikiran kita tenang. Sebaliknya, Dia mengajak kita untuk kembali ke dalam diri kita, mencari kedamaian yang datang dari penerimaan dan ketulusan hati. Tidak semua yang terjadi dalam hidup ini membutuhkan jawaban atau penjelasan. Terkadang, kedamaian datang ketika kita belajar untuk berhenti mencari jawaban dan mulai menerima bahwa tidak semua hal perlu dimengerti. Keheningan adalah tempat yang aman untuk jiwa kita. Di dalam keheningan itulah kita bisa benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah tanpa gangguan dunia luar. Ketika kita berhenti berusaha mengatur hidup dengan pikiran, kita mulai memahami bahwa hidup ini lebih dari sekadar pengetahuan dan logika. Keheningan mengajarkan kita untuk merasakan hidup dengan hati yang penuh ketulusan dan menerima setiap takdir dengan penuh kepercayaan. Mari kita mulai memberi ruang lebih banyak bagi jiwa kita, bukan untuk bertanya-tanya, tetapi untuk merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Jangan takut untuk merasakan sunyi, karena di sana kita akan menemukan keindahan yang lebih besar dari apa yang bisa kita pahami dengan pikiran.